Baik, tadi merupakan cuplikan dari kegiatan magang MBKM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari hingga pada tanggal 14 Juni. Di mana saya sendiri magang di PT Kusuma Satria Dinasasri Wisata Jaya atau biasa disebut dengan PT Kusuma Agrowisata. Di perusahaan ini saya magang di divisi budidaya tanaman tahunan. Untuk komunitasnya pada komunitas tanaman stroberi. Di sini anak magang ada 5, di mana dari setiap anak magang tersebut dibagi untuk difokuskan pada komunitas-komunitas yang ada di Kusuma Agrowisata. Untuk jenis komunitas yang ada di Kusuma Agrowisata yaitu yang pertama ada komunitas apel, komunitas jambu, komunitas jeruk, komunitas stroberi, dan juga komoditas kopi dan juga buah naga. Lalu kegiatan yang dilakukan selama di Kusuma Agrowisata yaitu yang pertama kita mempelajari mengenai budaya. Kita di sini mempelajari dan juga mempraktekkan bagaimana cara kita menanam tanaman stroberi, dari mulai yang menanam tanaman stroberi menggunakan biji dan juga menanam tanaman stroberi yang menggunakan stolon atau biasa disebut dengan sulurnya. Di mana tanaman stroberi ini memiliki batang yang memanjang atau biasa disebut stolon atau disebut sulur. Lalu yang kedua, bagaimana kita merawat tanaman stroberi. Dimana untuk cara merawat tanaman stroberi ini, untuk melakukan penyiraman dilakukan selama 2 hari sekali. Lalu untuk melakukan pemupukan bisa dilakukan selama 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, tergantung pada curah hujan yang ada di Kota Batu. Lalu untuk melakukan pewiwilan atau pencabutan daun dan juga daun muda dan juga batang yang menjalar di tanah itu selama 1 minggu kita lakukan selama 2 kali. Tujuan kegiatan pewiwilan tersebut adalah untuk mempercepat proses peremajaan dari tanaman stroberi, di mana jika kita dapat mempercepat proses peremajaan pada tanaman stroberi, kita dapat mempercepat laju pertumbuhan tanaman stroberi. Lalu untuk jenis perawatannya yang ketiga yaitu mungkin penyemprotan pestisida, di mana di sini dilakukan secara berkala atau pada saat tanaman stroberi ini terkena hama dan juga penyakit. Lalu untuk jenis hama dan juga penyakitnya, salah satunya hamanya ada hama burung, hama ulat bulu, ulat gerayak, dan juga bekicot. Lalu untuk penyakitnya biasanya ada penyakit bercak coklat. Lanjut yaitu proses pemanenan. Untuk proses pemanenan tanaman stroberi sendiri kita lakukan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Di mana tanaman stroberi yang sudah layak panen merupakan tanaman yang memiliki ciri-ciri yaitu buah sudah berukuran sekitar 3 hingga 4 cm dan juga berwarna merah. Untuk tanaman stroberi setelah kita panen, kita melakukan proses pasca panen. Di mana untuk proses pasca panen sendiri kita membagi menjadi 3 grade, yaitu grade A, grade B, dan juga grade BS. Di mana untuk grade A ini merupakan buah yang bagus kualitasnya, bentuknya, dan juga ukurannya. Di mana grade A ini akan kita jadikan sebagai wisata petik buah untuk wisatawan. Di mana wisata petik buah ini merupakan salah satu andalan yang ada di PT Kusuma Agrowisata. Lalu untuk grade B, di mana grade B ini merupakan buah yang berukuran kecil dan juga buah pada saat pemanenan di musim yang sebelumnya. Di mana grade B ini adalah untuk menghabiskan sisa tanaman yang ada untuk melakukan perbaruan tanaman. Untuk grade B ini kita petik lalu kita kemas ke dalam kemasan mika seberat 250 gram. Di mana untuk kemasan ini kita beri seharga 25.000. Untuk kemasan ini kita jual di tengkulak milik PT Kusuma Agrowisata. Lalu untuk yang grade BS atau grade C ini merupakan grade buah yang buruk, di mana grade ini memiliki ciri-ciri buah yang kurang besar, warna yang tidak merata, dan juga mungkin sudah ada pembusukan. Di mana kalau misalnya sudah ada pembusukan ini kita petik lalu kita potong di bagian busuknya saja. Lalu untuk grade ini akan kita olah untuk menjadi minuman sari buah dan juga selai stroberi. Lalu selain kegiatan budidaya di PT Kusuma Agrowisata, saya juga berkesempatan untuk menjalani kegiatan pemasaran. Di mana untuk kegiatan pemasaran ini saya membantu bagian tengkulak untuk menjual
buah hasil dari perkebunan di Kusuma Agrowisata. Biasanya kegiatan ini dilakukan 1 minggu sekali atau dilaksanakan pada hari Rabu. Lalu untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan edukasi, di mana di Kusuma Agrowisata ini membuka satu tiket baru pada tahun ini, yaitu tiket edukasi, di mana di tiket edukasi ini difokuskan pada tanaman budidaya tanaman stroberi. Nah, di sini sangat tepat sekali karena saya magang di komunitas stroberi, jadi saya di sini diamanahkan untuk menjadi salah satu pembicara pada wisata edukasi, di mana untuk wisata edukasi ini saya menjelaskan mengenai budidaya tanaman stroberi. Saya juga menjelaskan mengenai tanaman stroberi dan juga saya menjelaskan cara menanam stroberi secara langsung. Untuk audiensnya di sini ada dari anak TK, SD, SMP hingga SMA. Lalu kegiatan yang selanjutnya saya lakukan adalah menjadi tour guide, di mana di sini PT Kusuma Agrowisata merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang wisata dan juga bidang perkebunan. Untuk bidang wisata sendiri kita memanfaatkan kebun kita yaitu untuk wisata petik buah. Untuk wisata petik buah sendiri kegiatan saya yaitu menjadi pemandu wisata yang bertugas untuk menjelaskan fasilitas yang ada di Kusuma Agrowisata, dan juga saya memandu jalannya wisatawan mengelilingi Kusuma Agrowisata, menjelaskan bagian-bagian yang ada di Kusuma Agrowisata dan juga menjelaskan secara detail jenis-jenis tanaman yang ada di Kusuma Agrowisata. Lalu pada saat kegiatan pemandu saya juga berkesempatan untuk menjadi penjaga kawasan, di mana untuk penjaga kawasan ini bertugas untuk melayani tamu untuk menunjukkan arah dan juga ciri-ciri buah yang sudah siap panen. Dan juga di sini saya membantu di bagian penjualan pada saat saya menjaga kawasan petik buah. Lalu untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan saya di bagian kantor atau administrasi budidaya tanaman tahunan, di mana di kegiatan saya ini saya menginput hasil dari pemanenan setiap komunitas pada setiap minggunya, pada setiap bulannya. Lalu pada kegiatan di administrasi atau di kantor ini saya juga menginput kebutuhan seperti kebutuhan pupuk, kebutuhan bensin, dan juga kebutuhan pestisida dan juga obat-obatan. Lalu pada kegiatan di divisi administrasi saya juga berkesempatan untuk menginput pendapatan pada jurnal keuangan, di mana pada jurnal keuangan ini sebagai bentuk laporan kita pada divisi budidaya tanaman tahunan kepada PT Kusuma Agrowisata dan juga Kusuma Group. Baik, sekian merupakan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.